Jadi sebetulnya ya mohon maaf kalau ada penonton yang kecewa. Koalisi perubahan memanas. Nasdem menuding Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika Agus Harimurti Yudhoyono tak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Belum jalan udah bubar. Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu. Terus terang saya belum pernah melihat baliho Demokrat memasang foto Anies, kecuali AHY. Banyak. Bang Ahmad Ali mungkin muter di tempat lokasi Nasdem aja tuh. Puter-puter. Dalam konteks cawapres, saya kira partai lain, calon lain juga belum. Kenapa harus dorong-dorong kita? Kalau dari dulu kita melihat bahwa seakan-akan isu penjagalan Anies itu muncul dari luar. Nah sekarang justru penjagalan itu juga muncul dari dalam. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Bagi Demokrat, kepastian berlayarnya karena kami ingin menang Pilpres nanti benar-benar bisa terwujud. Jadi perkelahian opini antara Bang Andi Arief dengan Bang Ahmad Ali ini adalah suatu hal yang serius bahwa koalisi ini nggak solid-solid amat. Perang terbuka Nasdem dan Demokrat, koalisi perubahan diragukan kekokohannya. Kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, pasti koalisi akan bubar. Andi Arief pun bertanya balik kepada Ahmad Ali apakah Nasdem akan cabut dari koalisi apabila Anies Baswedan memilih AHY menjadi cawapresnya. Kita semua berharap selalu ada jalan bagi alternatif. Jangan baku atur di negeri kita. Jadi jangan membuat musuh kita sama kita. Bagus, silakanlah hak-hak itu. Karena ada tim kecil yang dibentuk. Melalui tim itulah mereka berkomunikasi. Kalau sudah perang terbuka antara Bang Andi Arief, ini orang penting loh. Bang Ahmad Ali juga orang penting di Nasdem. Soal siapa yang bisa mendampingi Anies, kapan dideklarasikan, ini menjadi satu instrumen dan batu ganjalan yang bagi saya cukup serius. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Tinggal 8 bulan menuju pemilu 2024, dua partai penggagas koalisi perubahan justru kian memanas. Partai Nasdem dan Partai Demokrat saling sindir karena tidak sejalan. Oleh karenanya, untuk meyakinkan publik harus segera ditetapkan capres dan cawapres. Kalau kita yakin Mas Anies sebagai calon presiden kita yang mantap, ya sudah, sekarang ini yang ada ini kita sosialisasikan. Dan Nasdem sudah melakukan itu seluruh Indonesia. Saya kira yang belum ini Demokrat kayaknya. Di beberapa kesempatan Mas Ahy itu ketemu dengan kader-kader, itu diumumkan loh, Gocoy. Belum ada baliho spanduk dengan foto Anies. Nah, belum bikin panggung-panggung di daerah dengan mendatangkan Anies. Ini baru Nasdem. Jadi agak sebal juga sebenarnya kalau kemudian Demokrat terus mendesakkan AHY untuk jadi wakil Anies, tapi pada saat yang bersamaan tidak ada foto Anies secara masif yang ditampilkan sebagai bagian dari pemenangan Demokrat. Dan ini sebenarnya adalah tawuran yang saya kira tidak bisa dihindari. Hubungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat sedang panas setelah Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali dan juga Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief berseteru soal sosok cawapres Anies Baswedan. Kedua partai ini pun dinilai sedang perang terbuka. Penilaian tersebut disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia menyebut sedang ada persoalan cukup serius antara Nasdem dan Demokrat. Saya kira ini adalah perang terbuka antara partai politik di internal kubu koalisi perubahan. Jadi sehebat apapun sejumlah elit Demokrat, sejumlah elit Nasdem mengatakan bahwa poros perubahan itu baik-baik saja, tapi perang terbuka antara Ahmad Ali dan Andi Arief menjadi penegas bahwa koalisi ini sebenarnya sedang ada persoalan yang cukup serius, sedang tidak baik-baik saja, kata Adi pada Jumat 9 Juni 2023. Adi menyebut panggung depan koalisi perubahan memang tampak harmonis, namun dia menilai ada gemuruh di panggung belakang koalisi pengusung Anies Baswedan tersebut. Panggung depannya terlihat akur dan solid, tapi panggung belakangnya terlihat sangat bergemuruh. Ini tentu tidak terlepas dari persoalan cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan, tegas Adi.
Bagi Nasdem, desakan untuk segera umumkan cawapres Anies Baswedan di bulan Juni bukan hanya sebatas pengumuman cawapres. Ini tidak lebih dari ingin sekedar memastikan bahwa AHY yang harus diumumkan sebagai wakilnya Anies Baswedan oleh Partai Demokrat. Itu yang kemudian membuat hubungan antara kedua partai ini menjadi tidak mesra. Lanjutnya, kemudian Adi menyinggung perseteruan antara Andi Arief dan Ahmad Ali. Keduanya justru mempertontonkan ketidaksolidan koalisi perubahan itu sendiri. Andi Arief justru menyerang balik, kalau AHY yang dipilih Anies, apakah Nasdem akan tetap ada di koalisi perubahan? Jangan-jangan Nasdem juga angkat kaki. Ini kan tudingan-tudingan yang sebenarnya tidak terlampau produktif di koalisi perubahan. Di tengah harapan publik agar koalisi ini solid sebagai penentang, antara elit justru mempertontonkan ketidaksolidan antara mereka, ujarnya. Adi pun menegaskan perseteruan Nasdem dan Demokrat ini tidak produktif. Selain itu, perseteruan ini menurut dia juga menunjukkan tidak ada dominan di dalam koalisi. Ini semakin menegaskan bahwa di koalisi perubahan itu tidak ada yang dominan. Jadi, meski Nasdem sudah memutuskan Anies sebagai kandidat capres, bukan serta-merta dua parpol lain bisa disubordinasi, bisa diperintah, dan kemudian bisa mengambil sesuka hati siapa calon pendamping Anies. Jelasnya, itu yang kemudian membuat Demokrat ingin menunjukkan kepada Nasdem bahwa Demokrat ini adalah parpol pemenang pemilu 2 periode, terutama ketika SBY jadi presiden. Jadi Demokrat ingin tunjukkan ke Nasdem bahwa Demokrat ini partai politik yang powerful, punya pengalaman tanding dan punya pengalaman sejarah yang cukup panjang. Rivalitas kedua partai ingin tunjukkan siapa yang paling powerful, siapa yang paling jadi matahari, dan siapa yang paling jago dalam menentukan politik di 2024 di poros perubahan, sambungnya. Kemudian, Adi Prayitno juga membantah jika perseteruan Nasdem dan Demokrat sebatas gimmick politik. Dia menegaskan ini perkelahian politik yang ditunjukkan ke publik. Saya kira ini bukan gimmick, tapi pertengkaran dan perkelahian politik yang dipertontonkan apapun judulnya. Ahmad Ali itu wakil ketua Nasdem dan sosok penting yang tentu saja setiap gerak, setiap statement dan nafas politiknya mewakili Nasdem. Apapun judulnya, kalau Andi Arief bicara keras itu pasti ada sesuatu yang genting dari Partai Demokrat, tegasnya. Kalau gimmick, ini seharusnya tidak terlampaui dipertontonkan ya. Gimana mungkin ini disebut sebagai sebuah gimmick dan drama politik supaya poros perubahan bisa terus dibicarakan misalnya. Ini kontraproduktif, ini nggak bagus bagi penilaian publik. Karena yang dilihat bukan gimmick, tapi ini pertengkaran. Sesuatu yang tidak harmonis, sesuatu yang membuat kedua partai ini sedang tidak akur. Tutur dia lagi. Melihat ini, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi juga menilai bahwa fondasi kerjasama antara Nasdem, Demokrat, dan PKS di bawah payung Koalisi Perubahan untuk Persatuan kurang kokoh. Di satu sisi, Demokrat kurang bersabar menghadapi dinamika politik yang terjadi, dan seharusnya Demokrat sadari awal memahami kesepakatan bahwa ihwal bakal cawapres diserahkan sepenuhnya ke Anies Baswedan. Ari pun menilai tidak tepat bila merosotnya elektabilitas Anies yang belakangan ini disebabkan lambannya pengumuman sosok cawapres, sebab dua bakal capres lain yang elektabilitasnya mengungguli Anies, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, juga belum mengumumkan calon pendampingnya. Terlalu prematur jika ketiadaan nama bakal cawapres saat ini dianggap sebagai penyebab anjloknya elektabilitas Anies, kata Ari kepada Kompas. Ari setuju dengan Demokrat yang masih kurang all out dalam mempromosikan Anies sendiri. Ketimbang Anies, Partai Bintang Mercy tersebut lebih banyak menjual AHY di baliho-baliho yang terpampang di berbagai daerah. Demokrat terkesan ambigu antara malu-malu menjual Anies tapi terus menjajakan AHY di setiap kesempatan, ujarnya. Ari pun menduga desakan percepatan deklarasi capres ini merupakan ancang-ancang Demokrat seandainya AHY tidak dipilih jadi cawapres Anies. Jika dalam waktu dekat Anies mengumumkan nama cawapres selain AHY, maka Demokrat bisa saja hengkang dari koalisi perubahan. AHY dan jajarannya pun masih punya cukup waktu mencari koalisi baru untuk berlabuh.
Demokrat tentu punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan, apakah tetap bertahan di kubu koalisi perubahan atau cabut di tengah terus merosotnya elektabilitas di nomor buncit, ujarnya. Ari pun menilai situasi tersebut rawan untuk keutuhan koalisi perubahan. Agar kongsi tetap utuh pun, menurut dia, semua partai anggota koalisi perlu diteguhkan ulang komitmennya. Apakah akan terus seiring bersama atau bubar jalan? Tutur dosen Universitas Indonesia tersebut.